Halo, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuhan Video. Oke, ini adalah suasana YouTube studio kita, dan di sini juga kita akan buat video pembelajaran tentang forex trading, dan di sini juga lah tempat edit video dan semuanya lah. So, pasti kamu tertanya-tanya kenapa saya lambat ataupun tidak mengupload video pasal drama dan vlog, sebab saya sibuk buat di studio dan masih ada kerja lain yang saya buat. Tapi hari ini kita sudah siap dan kita akan teruskan dengan video konsisten buat video di YouTube channel saya. Video kali ini saya akan membuat satu weekly analysis pasal kita punya forex trading. So bagi Anda yang berminat tentang forex trading, menjana income sampingan, dan mungkin kalau kamu fokus kamu boleh mendapat lebih daripada income sampingan, so kamu boleh start belajar di channel YouTube saya, ya, dimana saya menggunakan teknik supply and demand untuk kita membuat analisis forex trading. So sampai di sini saja, kita akan lanjutkan kita punya analisis. Let's go. Kita akan bermula daripada gold, dimana gold sedang membuat satu downtrend, ya, downtrend. Dan apa yang kita nampak di sini, price membuat zigzag lah. So zigzag yang menurun. So kita ada dua garisan. First ini adalah resistance, top resistance. Dan yang garisan kedua adalah kita warnakan warna, kita warnakan warna biru lah. So yang garisan kedua ini adalah garisan retest, line retest. So kita sudah tahu price akan menurun, dan apa yang saya nampak, so saya ada sudah entry di sini. So sebenarnya saya terawal buat buy limit di area sini, dan sekarang masih lagi yang ini, ya, saya terawal buat buy limit. So ya, belajar dari kesilapan, ya, kita kasih warna biru. Oke. Di sini, ya. So sebenarnya saya sebetulnya kena tunggu price akan turun, tapi di tengah-tengah terbuy, ya. So saya ada beberapa entry di sini dan buy limit tidak sampai. Dan sini ada di bawah sini adalah stop loss sebanyak anggaran dalam berapa pips nih? 100 mana? Ini 82 pips stop loss, terlalu besar, tapi tidak kisah. So sekarang saya expect yang price akan naik, tapi price akan naik secara perlahan lah. Kita akan tengok sama ada price akan berhenti setakat retest line ataupun resistance line downtrendnya. So mau buy, dan boleh buy untuk hari Isnin sekiranya mau buy, dan kena tunggu price akan naik. So ini adalah PXAUSD atau gold H4, dan kita tengok macam mana keadaan market structure di H1. Oke, kita cek dia, kita kasih kecil sedikit. So H1 pun seperti biasa masih sama. Oke, so beginilah apa yang kita nampak, dan kita akan tengok dari masa ke semasa ke mana perginya price. Kita akan tengok price section lah. So apa yang saya expect, ya, sekarang adalah price akan naik, membuat satu zigzag lagi. Kalau tidak pun price hanya akan berada di area sini sahaja. Kita cari base kita dulu, membuat trending structure. So kalau kamu belum belajar trending structure, kamu boleh tengok di playlist saya. Di channel saya ini ada playlist supply and demand. So kamu boleh belajar di sana trending structure setup. Kamu cek video tuh, macam mana teknik trending structure setup. Oke, so kita akan tengok di area sini, kita cari satu base. Nih, mana yang bagus sedikit lah. So ini base dia nih. So di sini ada base 1.
kita kasih tukar warna lah, tukar warna jadi yang terang sedikit lah kan. Oke lah, kita bagi dia inilah. Oke. So di sini kita boleh siap-siap tekan buat sell limit sekiranya price membuat trending structure di area sini ya. Price akan naik sampai di sini saja, buat sini, dan price akan membuat penurunan. So ini kita kena tunggulah, tunggu macam mana keadaan market. Dan sekiranya price membuat satu end of trend, so keadaan dia seperti ini, end of trend price akan terus. So setup sekarang ini masih boleh, kita boleh guna end of trend, dan yang setup trending structure pun masih boleh. Kita kena saya sudah entry buy di sini, masih orang bilang masih boleh lah. So price akan mesti melebihi apa? Melebihi kita punya resistance yang ini. Apabila price melebihi resistance, oke, price akan melebihi resistance, dan mungkin juga akan sampai di resistance yang kedua di sini. Barulah itu satu signal di mana tren akan berubah. Sekiranya sampai di sini, dan mungkin sampai di sini, dan dia hanya menyucuk, dan price akan buat penurunan. Bila price membuat penurunan, kita kena ready, kita punya setup di awal-awal ini ya. Di awal-awal ini kena ready. Price tidak akan membreak kita punya demand zone ataupun support. Price hanya akan sampai di area shoulder di sini, shoulder. So kita expect yang price akan sampai di sini sedikit, dan price akan mantul semula naik ke atas. So ini adalah satu end of trend setup. Dan saya harap kamu paham di sini. Nanti saya akan ajar kamu macam mana cara mencari end of trend. Saya akan buat satu video end of trend. Oke, so kita akan teruskan dengan GBP USD. Oke, GBP USD kita sekiranya berlaku, so maksudnya sekiranya berlaku, kita masih menunggu. Sekiranya berlaku, oke, coba. Sekiranya berlaku end of trend, pengakhiran trend, price sepatutnya yang berada di sini sekarang nih harus melebihi, membreak kita punya support ataupun demand zone nih. Zone kita di sini ya, support ini adalah support, dan yang ini adalah resistance. So ini adalah demand zone, ataupun ini adalah supply zone, gitu. Kalau dalam supply and demand, di bawah ini adalah demand zone, dan di atas adalah supply zone. So kita gunakan istilah supply and demand. So price haruslah membreak kita punya demand zone di bawah. Oke, garis birunya. Sekiranya price sudah membreak, kita akan jangan entry dulu, kita akan tunggu price ke mana. Tapi sekiranya price naik atas, barulah kita entry di kita akan buat sell limit di area sini. Di mana? Di QML kita lah, QML di area sini. Oke. So kita delete nih. So kita akan entry di area sini. Dan price akan membuat satu penurunan. Tapi harus kita ingat, kita punya stop loss hanya 30 pips. Oke, 30 enggak 40 pips di sini. Stop loss kita di sini. Sekiranya price malah mantul melebihi kita punya stop loss, itu bermakna price masih mau membuat satu kenaikan, mencari liquidity stop loss semua orang yang berada di atas sini. So kita biarkan kenal stop loss, kita akan tunggu di mana untuk sell limit balik di area mana. So kita akan cari base drop, base drop. Oke, drop, base drop.
ataupun rally base drop. So kita kena tunggu di area sini untuk membuat apa, sell limit. Sama ada ambil di area sini ataupun kita masuk di standby di bawah. So lebih bagus kita tunggu price ke mana price, pas itu baru kita buat sell, entry sell di sini. Pas itu price akan buat satu lonjakan. So ini adalah teknik Chigo Mansur Sapari, di mana salah satu teknik apa orang bilang, salah satu teknik yang memang pucuk dan akar lah. Dan kita punya stop loss, kita akan respect kita punya resistance paling tinggi. So kita ada berapa, kita ada 59 pips untuk kita punya stop loss. So ini kira sudah memadai sebab GBP USD. Oke. So secara mau paham, dia ada dua setup sini, tapi setup sekarang kita tunggu price akan turun dan membreak ataupun melebihi daripada kita punya high low ataupun kita punya demand zone di sini. Lepas itu kita tunggu, kita akan entry di area shoulder. Sekiranya price malah melanggar kita punya stop loss, kita akan tunggu price di area sini atas. Oke. So kita teruskan dengan Euro USD. Euro USD ya. So Euro USD pun sama juga, kita kena tunggu price membreak kita punya demand zone di sini, di mana di sini ada demand zone. Ya, ini demand zone. Kalau price sudah membreak kita punya demand zone, so ini adalah orang bilang tahap selesai lah untuk kita entry di sini untuk buat buy. Tapi sekiranya price tidak membreak kita punya demand zone di sini, so kita price masih mau meneruskan uptrend. Oke. Sama juga, kena tunggulah. Teknik Euro USD dan GBP USD sama. EuroCAD. Oke, coba sebelum EuroCAD kita tengok NZD USD. Masih P major. So ini pun masih sama. Masih sama teknik dia. So tidak jauh beza lah. Tidak jauh beza, masih sama. So ini uptrend. Ini uptrend. So kalau price membreak kita punya demand zone di bawah nih, so kita akan entry buy dan dia akan membuat satu kenaikan. Mencari kita punya apa? Kita punya QML. Nanti ini kamu kena check out dah. QML dan price akan buat penurunan. So kena tunggu dulu, kena tunggu untuk price membreak kita punya demand zone. Sekiranya di break, sekiranya tidak, price hanya sampai di sini, dan membuat satu retest balik. Kena sabar, jangan entry buy terus. Kita kena tengok price action. Sekiranya mana tahu price akan pom turun, mana tahu juga price akan tom naik. So kena tengok price action di area sinilah. Oke, so seterusnya kita tengok EuroCAD. Oke, EuroCAD. EuroCAD adalah satu penurunan. Ini ada satu downtrend dan kita ada sini. Di sini adalah demand zone kita ataupun kita punya lower low, dan di sini juga kita ada lower low. Oke, ini pun lower low. Dan di sini pun kita masih boleh respect lower low dan lower low. Oke, ini lower high. So, sekarang lower low kita sudah di break. So ini satu, kita tandakan warna bagus sedikit lah. Oke, so kita kasih warna gold, orange lah. Oke. So ini 1, 2, 3. So kita punya lower low, lower high semua sudah di break. Dan sekarang resistance kita yang paling tinggi ini. So price sekarang membuat satu end of trend. Oke, untuk EuroCAD price akan membuat satu end of trend. So apa yang saya expect sekarang,
sama ada price akan mantul balik di resisten. Kita akan entry di sini resistennya di area sini, area ini ya. Oke, yang hijau nih. Sekiranya price tidak membuat pemantulan, tapi price hanya membuat satu penurunan saja, price akan turun. Price pasti akan sampai di area sini saja. So, entry di area USD Kanada. Oke. USD Kanada pun sama juga. Sama dengan setup EuroCAD. Kita akan tunggu. USD, NZD, USD pun sama. Ayo. NZD CAD. NZD CAD kita check out dulu. Oke. So, ini adalah retest. Kena tahu mana area retest ataupun sideway. Ini adalah retest. Dan yang kita kira untuk high adalah ini dan yang ini. Oke, ini adalah high. So, ini adalah correction ataupun retest. Price retest lah. Coba mau naik tapi tidak naik dan turun semula dan naik terus. Mantul terus ke atas. So, low high low kita ada di sini. Dan apa yang kita expect, price tidak akan melebihi kita punya low. Sebab price akan membuat satu penurunan, kenaikan harga, uptrend. So di sini kita ada uptrend, price akan membuat kenaikan harga, meneruskan trending. So price tidak seharusnya membreak kita punya demand zone di sini. So saya expect yang price mungkin dia akan buat correction balik. Dia akan buat price main sini dan terus turun. So apa yang sesuai untuk dimana sesuai untuk entry itu kita bergantung dengan price section lah. So belum ada price section di area sini, tapi kita boleh letak buy limit di area sini. Oke, buat buy limit area sini. Selamat menonton dan saya berharap kamu dapat bermanfaat lah untuk kita semua. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh share untuk kawan-kawan yang minat trading, forex trading. Dan kalau suka juga video saya nih, tekan like dan yang paling penting tolong subscribe YouTube channel saya. So sekian, terima kasih, selamat malam.